Saat ini, terdapat 195 negara berdaulat yang tersebar di seluruh belahan bumi. Dua di antaranya, yakni Palestina dan Vatikan. Walaupun bukan anggota penuh dan hanya memiliki status pengamat di PBB, namun Palestina dan Vatikan diakui secara luas sebagai negara yang berdaulat. Situasi politik yang tidak menentu, ketidakpuasan terhadap pemerintahan, dan dorongan kesamaan etnis untuk mempunyai pemerintahan sendiri membuat banyak yang memprediksi akan segera lahir negara-negara baru yang akan menambah daftar panjang negara berdaulat di dunia. Sepanjang sejarah, kita telah menyaksikan banyaknya negara yang lahir setelah Perang Dunia Kedua usai, disusul dengan runtuhnya Uni Soviet dan konflik yang menyebabkan pemisahan wilayah. Hingga kini, Sudan Selatan adalah negara termuda yang lahir pada tahun 2011 setelah memisahkan diri dari Sudan. Menyusul Sudan Selatan, inilah 12 negara yang diprediksi akan muncul dalam waktu dekat. Sebelum lanjut, yuk like videonya dulu dan subscribe channel Geografy. Jangan ketinggalan juga nyalakan loncengnya agar kamu selalu update video terbaru dari Geografy. Yang pertama ada Bougainville. Bougainville adalah pulau terbesar di Kepulauan Solomon, namun masuk dalam wilayah Papua Nugini. Sejarahnya dimulai pada tahun 1975 saat Australia memberikan kemerdekaan kepada Papua Nugini dengan mengikutsertakan Bougainville di dalamnya. Padahal, hanya beberapa hari sebelumnya, Bougainville sudah mengumumkan kemerdekaannya, meskipun secara sepihak. Akhirnya Bougainville terpaksa menerima bahwa wilayahnya adalah milik Papua Nugini. Sebelumnya, pada tahun 1972, Australia membuka tambang tembaga besar di Bougainville, yang pada saat itu merupakan tambang terbuka terbesar di dunia. Tambang tersebut kemudian menjadi sumber ekonomi utama bagi Papua Nugini. Namun masyarakat adat Bougainville hanya menerima sebagian kecil dari keuntungannya. Ketegangan semakin meningkat karena masuknya ribuan pekerja dari luar yang menyebabkan ketidakpuasan di kalangan penduduk asli yang merasa terpinggirkan. Apalagi perbedaan budaya dan etnis antara penduduk Bougainville yang lebih dekat dengan orang Melanesia dari Kepulauan Solomon daripada penduduk daratan Papua Nugini juga memperburuk situasi dan menciptakan rasa ketidakadilan. Seiring bergantinya tahun, ketegangan antara masyarakat Bougainville dan pemerintah Papua Nugini terus meningkat, yang akhirnya memicu pemberontakan pada tahun 1988. Konflik ini berlangsung selama 10 tahun, yang menewaskan sekitar 15.000 hingga 20.000 penduduk. Setelah gencatan senjata pada tahun 1997 dan penarikan pasukan Papua Nugini, perjanjian damai akhirnya disepakati pada tahun 2001 yang memberikan Bougainville otonomi dan hak untuk mengadakan referendum kemerdekaan. Pada tahun 2019, sebanyak 98,3% pemilih di Bougainville memilih kemerdekaan. Meskipun referendum tersebut tidak mengikat, Bougainville diperkirakan akan merdeka secara resmi pada tahun 2027. Menjadikannya negara merdeka termuda di dunia. Meski demikian, hingga kini Papua Nugini sepertinya mempersulit jalan menuju kemerdekaan Bougainville. Dilansir dari Al Jazeera, jika Papua Nugini tidak memberikan kemerdekaan secepatnya, Bougainville mungkin akan mempertimbangkan deklarasi sepihak yang akan menarik dukungan dan perhatian internasional. Masih di Oseania, ada Kaledonia Baru yang berpotensi menjadi negara baru. Kaledonia Baru adalah wilayah luar negeri Prancis di Pasifik yang terletak sekitar 17.000 km dari daratan Prancis. Semua berawal ketika Kaledonia Baru dicaplok Prancis pada tahun 1853. Setelah pencaplokan, gelombang imigrasi Eropa dan Polinesia ke Kaledonia Baru menjadikan etnis asli Kanak sebagai minoritas. Sekitar 41% dari total populasi, 270.000 orang, 59% populasi dikuasai oleh orang Eropa. Polinesia,
dan kelompok lainnya. Selama era kolonial, penduduk asli Kanak terpinggirkan. Mereka tidak diberi hak yang sama dan dikesampingkan dari kehidupan ekonomi di Kaledonia Baru. Akibatnya mereka dipaksa tinggal di wilayah-wilayah khusus yang disebut reservasi, di mana mereka punya sedikit kendali atas tanah dan kehidupan mereka sendiri. Sikap Prancis yang menganaktirikan penduduk asli akhirnya memicu gerakan kemerdekaan Kanak yang mulai berkembang pada tahun 1970-an. Dengan puncaknya pada insiden kekerasan tahun 1988, di mana 19 penyandra Kanak tewas oleh militer Prancis. Setelah itu, gencatan senjata 10 tahun disepakati, diikuti perjanjian 1998 yang memungkinkan dilakukan 3 referendum kemerdekaan. Referendum pertama pada 2018 menunjukkan 56,7% suara untuk tetap bersama Prancis. Pada referendum kedua 2020, 53,3% memilih tetap bersama Prancis. Referendum ketiga dilakukan pada Desember 2023, tetapi partisipasinya sangat rendah, dengan hanya 43% pemilih yang berpartisipasi dan 97 dari mereka memilih untuk tetap bersama Prancis. Kelompok pro kemerdekaan memboikot referendum tersebut karena menganggap bahwa situasi sosial dan kesehatan tidak memungkinkan proses pemungutan suara yang adil. Namun Prancis tak mau ambil pusing dan menganggap hasil ini final. Namun ketegangan tetap ada karena kelompok pro kemerdekaan terus menggaungkan keinginannya terlepas dari Prancis, sehingga kemungkinan kemerdekaan Kaledonia Baru masih terbuka di masa yang akan datang. Mari bergeser ke Spanyol. Di Catalunya terbentuk koalisi yang menyerukan kemerdekaan. Pemerintah Katalan meminta referendum kemerdekaan resmi tetapi ditolak oleh pemerintah Spanyol. Meskipun dilarang, Catalunya tetap mengadakan referendum ilegal pada 1 Oktober 2017 yang menghasilkan 92% suara setuju berpisah dari Spanyol dari 43% pemilih yang berpartisipasi. Pemerintah Spanyol menyatakan referendum itu ilegal dan meresponnya dengan keras, termasuk mengambil alih kendali lembaga pemerintah Catalunya dan menangkap pemimpin-pemimpinnya. Meskipun upaya kemerdekaan gagal, dukungan untuk referendum resmi tetap tinggi, dengan 77% warga Catalunya pada April 2023 mendukung hak untuk mengadakan referendum yang sah. Namun hanya 43% yang masih mendukung kemerdekaan. Pemerintah Spanyol khawatir jika Catalunya merdeka, maka akan memicu gelombang tuntutan kemerdekaan dari kelompok etnis lainnya di Spanyol. Dan benar saja, Basque Country adalah salah satu contoh yang mungkin akan menuntut kemerdekaan di kemudian hari. Wilayah ini melintasi perbatasan Spanyol dan Prancis dengan sebagian besar orang Basque. Sekitar 3 juta orang berada di Spanyol. Bahasa Basque yang digunakan etnis ini adalah satu-satunya bahasa Paleo-Eropa yang masih digunakan. Selama era kepemimpinan Francisco Franco, bahasa dan budaya Basque ditekan, memicu pembentukan ETA, sebuah organisasi separatis militan yang berjuang untuk kemerdekaan Basque dengan cara kekerasan. Konflik kemerdekaan berlangsung hingga 2011 dan menyebabkan lebih dari 1.000 kematian. Setelah kekerasan selama beberapa dekade, ETA akhirnya mengumumkan diakhirinya aksi bersenjata mereka melawan Spanyol dan membubarkan diri sepenuhnya pada tahun 2018. Meskipun saat ini Basque memiliki ekonomi tinggi, termasuk hak memungut pajak, referendum kemerdekaan belum pernah diadakan. Namun, dukungan untuk referendum kemerdekaan terus meningkat dari 30% pada 2010 menjadi lebih dari 40% pada 2021. Menunjukkan keinginan serupa dengan Catalunya yang ingin memisahkan diri dari Spanyol. Masih di Eropa, ada Skotlandia yang memiliki peluang menjadi negara baru berikutnya. Skotlandia yang dulu pernah menjadi kerajaan merdeka, telah lama memiliki keinginan untuk mendapatkan kemerdekaannya kembali.
Setelah bersatu dengan Inggris pada 1707 melalui tindakan persatuan, Skotlandia tetap mempertahankan identitasnya. Gerakan modern untuk kemerdekaan mendapat momentum pada akhir abad ke-20 saat Partai Nasional Skotlandia yang pro kemerdekaan memenangkan suara mayoritas di Parlemen Skotlandia pada 2007 dan 2011. Pada tahun 2014, Skotlandia mengadakan referendum kemerdekaan. Namun, 55,3% pemilih memilih untuk tetap bersama Inggris. Namun, pada tahun 2016, referendum Brexit mengubah situasi politik. Meskipun Inggris Raya memilih untuk keluar dari Uni Eropa, namun Skotlandia menginginkan untuk tetap berada di Uni Eropa. Hal ini memicu tuntutan dari Partai Nasional Skotlandia untuk mengadakan referendum kemerdekaan kedua. Sayangnya, permintaan referendum kedua ditolak oleh pemerintah Inggris. Apalagi pada November 2022, Mahkamah Agung Inggris memutuskan bahwa Parlemen Skotlandia tidak memiliki wewenang untuk mengadakan referendum kemerdekaan secara sepihak. Meskipun demikian, jajak pendapat menunjukkan peningkatan dukungan untuk kemerdekaan Skotlandia setelah keputusan Mahkamah Agung. 5 jajak pendapat pertama setelah keputusan tersebut menunjukkan mayoritas warga Skotlandia mendukung kemerdekaan. Jika dukungan terus meningkat, pemerintah Inggris mungkin tidak bisa selamanya mengabaikan tuntutan referendum kedua untuk kemerdekaan Skotlandia. Selain usaha pembentukan negara baru dengan memecah wilayah satu negara, ada juga usaha pembentukan negara dengan menggabungkan beberapa wilayah negara lain, yakni Kurdistan. Ada kemungkinan bahwa suatu hari nanti, sebuah negara Kurdi yang merdeka bisa terbentuk di tengah-tengah Timur Tengah. Suku Kurdi adalah kelompok etnis yang memiliki populasi antara 30 hingga 45 juta orang dan tersebar di seluruh perbatasan modern Turki, Suriah, Irak, dan Iran. Pemerintah di keempat negara ini selalu menentang pembentukan negara Kurdi yang merdeka, karena jika Kurdi berhasil merdeka di salah satu negara tersebut, kemungkinan besar mereka akan bekerja sama untuk menguasai wilayah yang lebih luas. Selain wilayah yang dihuni oleh suku Kurdi, wilayah ini juga mencakup hulu sungai Tigris dan Yufrat, serta ladang minyak yang melimpah di Irak. Hal ini hampir pasti akan menjadikan negara Kurdi yang merdeka dan bersatu sebagai kekuatan geopolitik utama di kawasan Timur Tengah. Suku Kurdi di Irak telah memiliki wewenang mengatur urusan mereka sendiri sejak tahun 1992 setelah Amerika Serikat menetapkan zona larangan terbang di wilayah mereka. Hal ini memberikan mereka kesempatan untuk mendapatkan kekuatan yang cukup untuk melawan pemerintah pusat Irak di Baghdad dan membentuk pemerintah regional Kurdistan di Irak Utara. Pada tahun 2017, Kurdistan mengadakan referendum sepihak untuk menentukan apakah mereka ingin merdeka dari Irak. Namun, pemerintah pusat di Irak menganggap referendum ini ilegal. Meskipun begitu, pemerintah regional Kurdistan tetap melanjutkan referendum tersebut, di mana 72,2% penduduk berpartisipasi dan 92,7% dari mereka memilih mendukung kemerdekaan. Pemerintah Irak tak terima dan menolak hasil referendum ini untuk memberi pelajaran kepada Kurdistan. Irak melancarkan serangan militer besar-besaran ke wilayah Kurdistan dan merebut sekitar 20% wilayah yang dikuasai Kurdistan. Serangan ini menewaskan ratusan orang, dan pemerintah regional Kurdistan akhirnya terpaksa membatalkan hasil referendum tersebut. Hampir sama dengan Kurdistan, suku Tuareg, kelompok etnis barbar yang nomaden dengan populasi sekitar 4 juta orang, tersebar di wilayah yang melintasi perbatasan modern Mali, Niger, Libya, dan Aljazair. Sejak tahun 1916, mereka telah melakukan 5 pemberontakan besar yang menuntut pembentukan negara merdeka mereka sendiri. Pemberontakan yang paling sukses terjadi pada tahun 2012, ketika pemberontak Tuareg berhasil menguasai seluruh Mali Utara, termasuk kota-kota besar seperti Timbuktu dan Gao. Mereka kemudian mendeklarasikan kemerdekaan secara sepihak atas negara yang mereka sebut Azawad pada April 2012. Azawad mencakup sekitar 60% wilayah Mali.
Namun faksi-faksi Islam, termasuk Al-Qaeda, segera mengambil alih kendali pemberontakan Tuareg dan melancarkan invasi untuk mengambil alih seluruh Mali. Hal ini mendorong Prancis ikut campur militer secara besar-besaran yang dengan cepat merebut kembali seluruh wilayah Mali dan menghancurkan Azawad. Pada Februari 2013, dengan kehilangan seluruh wilayahnya, Tuareg secara resmi melepaskan klaim kemerdekaan mereka atas Azawad dan meminta untuk bergabung kembali ke Mali. Namun, keadaan berbalik lagi sejak terjadinya kudeta di Mali pada tahun 2021 yang membawa junta militer anti-Prancis berkuasa dan memutuskan untuk mengusir pasukan Prancis pada tahun 2022. Gerakan Azawad pun kembali mendapatkan kesempatan untuk merdeka. Saat ini, pada tahun 2024, mereka kembali menguasai sebagian besar wilayah Bali Utara. Jika mereka mampu memperluas kesuksesannya lagi, Azawad mungkin akan mendeklarasikan kemerdekaan mereka kembali. Pertanyaannya kali ini adalah, apakah ada pihak yang akan menghentikan mereka lagi, seperti Prancis dulu? Atau, akankah ada yang mengakui kemerdekaan Azawad? Sementara itu, di Kamerun, ada potensi negara baru yang dikenal sebagai Ambazonia, yang terletak di bagian barat negara tersebut. Masalah di sini berasal dari masa kolonial, ketika Kamerun terbagi antara koloni Prancis di timur dan koloni Inggris di barat. Pada tahun 2016, protes besar-besaran di wilayah berbahasa Inggris pecah, yang kemudian dihadapi dengan tindakan keras oleh pemerintah Kamerun yang mayoritas berbahasa Prancis. Hal ini memicu pemberontakan separatis yang akhirnya mengarah pada deklarasi sepihak kemerdekaan wilayah berbahasa Inggris sebagai negara Ambazonia yang merdeka. Sejak itu, perang saudara di Kamerun terus berlangsung dengan ribuan orang tewas dan ratusan ribu lainnya terpaksa mengungsi. Di Yaman, perang saudara yang panjang juga telah mencapai titik kritis. 3 faksi besar berjuang untuk kendali, yakni Houthi yang didukung Iran, Republik Yaman yang didukung Arab Saudi, dan Dewan Transisi Selatan yang didukung Uni Emirat Arab, yang merupakan gerakan kemerdekaan yang berupaya membentuk kembali Yaman Selatan yang merdeka. Yaman Utara dan Yaman Selatan dulunya memang 2 negara yang berbeda. Keduanya pun akhirnya bersatu pada tahun 1990 demi memperkuat ekonomi dan pengaruh politik yang lebih luas. Namun di balik persatuan itu, perpecahan terus berkecamuk di dalamnya yang berujung pada Perang Saudara pada tahun 2015. Dewan Transisi Selatan lahir dari keinginan para pejuang Yaman Selatan yang merasa bahwa wilayah mereka diabaikan dan dieksploitasi oleh pemerintah pusat di sana yang berada di bawah pengaruh kelompok Houthi. Mereka merasa bahwa Yaman Selatan memiliki identitas, sejarah, dan masa depan yang berbeda dari Yaman Utara. Uni Emirat Arab melihat peluang untuk memperkuat pengaruhnya di kawasan Timur Tengah, mulai mendukung Dewan Transisi Selatan atau STJ, baik secara militer maupun finansial. Emirat Arab memasok senjata, melakukan pelatihan militer, dan dukungan logistik untuk memperkuat posisi STJ di Yaman Selatan. Dengan dukungan ini, STC mampu menguasai beberapa kota penting, termasuk Aden yang menjadi pusat pemerintahan sementara mereka. Jika Dewan Transisi Selatan berhasil, kita mungkin akan melihat kembali Yaman Selatan secara geopolitik di peta dunia. Kembali ke Afrika, ada Republik Demokratik Kongo yang memiliki 2 wilayah yang ingin memerdekakan diri. Yang pertama, Katanga, terletak di bagian tenggara Kongo, adalah tanah yang subur dengan kekayaan mineral yang besar seperti tembaga dan kobalt. Selama masa kolonial, Belgia mengeksploitasi kekayaan Katanga, menjadikannya salah satu wilayah paling makmur di Afrika. Meskipun kemakmuran tersebut dipersembahkan untuk negara penjajah. Namun ketika Kongo merdeka pada tahun 1960, Katanga merasa terpinggirkan. Mereka percaya bahwa kekayaan mereka diambil tanpa mendapatkan imbalan yang adil. Pemimpin lokal, Moïse Tsombe, melihat kesempatan untuk memerdekakan Katanga dari Kongo yang baru saja merdeka dan tidak stabil. Pada tahun 1960, Tsombe mendeklarasikan kemerdekaan Katanga, berharap bahwa sumber daya alam yang melimpah akan memungkinkan wilayah itu untuk berdiri sendiri. Namun, kemerdekaan Katanga tidak diakui oleh dunia internasional.
Dan pemerintah pusat Kongo yang didukung oleh PBB melakukan operasi militer untuk merebut kembali wilayah tersebut. Setelah bertahun-tahun pertempuran, Katanga akhirnya dipaksa kembali ke pangkuan Kongo pada tahun 1963. Tetapi semangat kemerdekaan Katanga tidak pernah benar-benar padam. Hingga kini banyak orang di Katanga merasa bahwa mereka lebih baik berdiri sendiri daripada terus menjadi bagian dari negara yang mereka anggap korup dan tidak adil. Di bagian lain Kongo, terdapat wilayah Kivu yang dibagi menjadi Kivu Utara dan Kivu Selatan. Kivu adalah tempat di mana pegunungan tinggi bertemu dengan danau-danau yang tenang, tetapi juga tanah yang telah lama dihantui oleh kekerasan. Wilayah ini berada di perbatasan Rwanda, Uganda, dan Burundi, membuatnya menjadi titik pertemuan berbagai kelompok etnis dan milisi bersenjata. Setelah genosida Rwanda pada tahun 1994, banyak pengungsi dan milisi Hutu melarikan diri ke Kivu, membawa serta ketegangan etnis dan kekerasan. Ketidakstabilan ini diperparah oleh kekayaan alam Kivu, termasuk emas, timah, dan coltan, sebuah mineral yang penting untuk industri elektronik dunia. Berbagai kelompok bersenjata bersaing untuk menguasai sumber daya ini, membuat Kivu menjadi salah satu wilayah paling tidak stabil di dunia. Di tengah kekacauan ini, banyak orang di Kivu mulai merasa bahwa mereka lebih baik memisahkan diri dari Kongo yang gagal melindungi mereka. Mereka bermimpi mendirikan negara yang mampu mengelola kekayaan alam mereka sendiri dan memberikan keamanan bagi rakyatnya. Beberapa kelompok pemberontak bahkan telah mendeklarasikan niat mereka untuk memerdekakan Kivu, seperti kelompok pemberontak M23. Sejak akhir tahun 2021, kelompok tersebut berhasil merebut sebagian besar wilayah Kivu Utara dan mendirikan rezim pemerintahannya sendiri. Sayangnya, wilayah Kivu yang dari dulu dilanda kekerasan bersenjata tak ada bedanya dengan pemerintahan yang baru saja didirikan. Konflik ini bahkan memaksa ribuan warga sipil mengungsi dan menciptakan krisis kemanusiaan baru di wilayah yang sudah tertekan. Nah, Geolovers, itulah beberapa negara yang diprediksi akan terbentuk. Menurut kalian, wilayah mana lagi yang akan menjadi negara baru dalam waktu dekat? Komen di bawah ya.